Ya. Saya ingin memberikan nasihat berkaitan dengan penghinaan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit saja, mungkin 2 menit. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim. Ketika ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, diolok-olok, direndahkan, maka keyakinan kita ada 3 poin. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya siapapun yang menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka pasti dia celaka. Dia celaka di dunia sebelum akhirat. Itu harus kita yakini, tidak boleh kita ragu di dalamnya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin untuk kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang dihinakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus meyakini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulia dan kemuliaannya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau masih hidup ataupun sesudah beliau meninggal. Yang ketiga, yaitu keyakinan kita adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggikan penyebutan namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutan namamu. Itu sampai hari kiamat selalu terangkat Nabi Muhammad SAW. Poin pertama tadi dalilnya inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu, menghinamu, merendahkanmu, dialah yang terputus, dialah yang celaka. Poin yang kedua dalilnya adalah inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami cukupkan untukmu dari orang-orang yang membencimu, yang mengolok-olokmu. Dicukup, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keyakinan 3 yang harus ada dalam diri kita saat berbicara masalah penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Adapun sikap kita, ini poin kedua. Sikap kita bagaimana? Sikap kita, 1, boleh mendoakan agar orang-orang yang menghina Rasulullah SAW untuk mendapatkan laknat. Boleh. Secara umum, misalkan, semoga orang yang kafir yang mengolok-olok Rasulullah SAW mendapat laknat. Semoga negara yang kafir yang mengolok Rasulullah SAW mendapatkan laknat. Boleh. Adapun kalau untuk person seseorang, semoga presiden fulan yang mengolok-olok Rasulullah SAW semoga mendapat laknat, maka harus dengan pengecualian. Kecuali kalau dia bertaubat. Karena mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepadanya. Itu 1. Yang kedua, tentang sikap kita terhadap yang kedua, membela, wajib membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apapun yang kita miliki. Setiap orang beda-beda, yang dengan hartanya, yang dengan ilmunya, yang dengan kekuatannya, yang dengan kepintarannya, yang dengan macam-macam. Ya, ini yang kedua, bela dengan apapun. Asalkan sesuai dengan syariat dan tidak melanggar syariat. Yang ketiga, yaitu sekarang saatnya kita menyebarkan kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebarkan akhlak-akhlak mulia beliau. Sebarkan hadis-hadis tentang akhlak. Bagaimana sikap Rasul SAW, penyayangnya beliau, bagaimana beliau berjihad hampir 17 kali dan yang dibunuh dengan tangan beliau sendiri bisa dihitung dengan jari jemari. Berbeda dengan perang salib. Ya, yang memang tujuan perang tersebut ingin membunuh, haus darah, beda dengan perang yang dikomandai oleh Rasulullah SAW. Sekarang waktunya menyebarkan kemuliaan, keagungan. Ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarkan kemuliaan, keagungan, akhlak Rasul SAW. Yang keempat, sikap kita yaitu introspeksi diri kita. Kita ngaku membela Rasulullah SAW karena cinta kepada beliau. Bagaimana kita dengan sunnah-sunnah beliau? Dari mulai akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Semua aspek kehidupan kita harus kita tegakkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, yaitu sikap kita adalah memperbanyak bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dihina, semakin kita bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat. Semoga bermanfaat. Adapun masalah pemboikotan, maka apabila diwajibkan oleh negara, wajib melaksanakannya. Berdosa tidak melaksanakannya. Tetapi jika tidak diwajibkan oleh pemerintah yang berwenang, maka
jika ingin memboikot, maka itu dianggap sebagai sebuah jihad dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas perbuatannya tersebut. Wallahu a'lam.